Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Muhajib dari TI 4809 dengan NIM 102012140400241. Di sini saya akan menjelaskan konsep mutu. Konsep mutu terbagi dari 3 sudut pandang utama. Yang pertama adalah subjektif, yang kedua ada objektif, yang ketiga ada proses quality. Untuk yang pertama adalah subjektif quality. Mutu berdasarkan persepsi pelanggan sehingga sifatnya relatif dan bisa berbeda antar individu. Contoh penerapan pada smartphone. Desain terlihat elegan dan premium, kamera dianggap jernih dan estetik, dan brand terlihat bergengsi. Walaupun spesifikasi sama, ada konsumen yang merasa merek berkualitas karena pengalaman dan persepsinya. Dampak terhadap kepuasan dari persepsi positif, yaitu pelanggan puas, loyal, bahkan merekomendasikan ke orang lain. Jika persepsi negatif, produk sulit bersaing meskipun spesifikasinya tinggi. Yang kedua ada objective quality. Objective quality yaitu mutu berdasarkan data dan spesifikasi yang bisa diukur. Contoh penerapan pada smartphone yaitu RAM, ada baterai, ada kamera, dan juga layarnya. Ini dapat diuji dan dibandingkan secara teknis. Dampaknya itu memberikan bukti konkret kualitas sehingga meningkatkan kepercayaan dan rasionalitas pembelian. Yang ketiga ada proses quality. Mutu dilihat dari bagaimana proses produk dibuat. Contoh, proses produksi mengikuti SOP, quality control ketat, bahan baku terstandarisasi. Jika prosesnya baik, produk pun konsisten, cacat minimal, dan biaya kegagalan akan rendah. Untuk soal yang kedua yaitu definisi mutu menurut ISO dan Juran. Dari ISO 9000, mutu adalah kemampuan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan serta persyaratan yang telah ditetapkan. Artinya, mutu tidak hanya bagus tetapi harus sesuai standar dan kebutuhan pasar. Yang kedua adalah Juran. Mutu adalah kesesuaian untuk digunakan. Produk dianggap bermutu jika benar-benar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Contohnya adalah helm. Menurut ISO, helm harus memenuhi standar SNI. Menurut Juran, helm benar-benar melindungi kepala saat terjadi benturan dan nyaman dipakai. Hasil analisisnya yaitu jika helm sudah SNI tetapi tidak nyaman, secara standar lulus, tetapi belum tentu memenuhi fitness for use. Mutu ideal adalah memenuhi standar sekaligus nyaman dan aman digunakan. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah dimensi mutu atau performance. Pengertiannya adalah performance, kemampuan utama suatu produk atau jasa menjalankan fungsi dasarnya. Contohnya dari produk fisik yaitu motor. Motor adalah yang dilihat dari motor adalah kecepatan maksimum, konsumsi bahan bakar per kilometer per liter. Ada akselerasi juga. Semakin baik performa, maka semakin tinggi nilai produk di mata pelanggan. Contoh dari jasa, ada internet provider. Yang dilihat adalah kecepatan internet, ada stabilitas jaringan, dan dan juga ada kestabilan jaringan. Yang ketiga ada indikator performance. Produk fisik yaitu data teknis, uji laboratorium. Jika jasa ada waktu respon, tingkat keberhasilan layanan. Cara mengukurnya yaitu ada pengujian langsung, ada data performa, dan juga ada survei kepuasan pelanggan. Performance tinggi meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Untuk soal nomor 4 yaitu dimensi mutu atau reliability. Reliability adalah kemampuan produk berfungsi dengan baik tanpa kerusakan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, kalau dari kendaraan, yaitu tidak sering mogok. Kalau contoh lainnya dari mesin pabrik, yaitu jarang breakdown. Dari aplikasi digital, jarang crash. Itu dari contohnya. Untuk dampaknya, jika reliability-nya rendah, yaitu biaya perbaikan tinggi, waktu terbuang, kepercayaan pelanggan pun akan menurun. Cara meningkatkan reliability yaitu
preventive maintenance, ada juga uji ketahanan produk, dan yang terakhir ada analisis penyebab kegagalan. Reliability penting karena pelanggan menginginkan produk yang awet dan konsisten. Mungkin cukup sekian dari saya untuk menjawab 4 soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.